We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Ini saya bicara dengan penghuni surga ini. enggak, calon. Nah, kan katanya desanya apa? Desanya surga. Belum pantas jadi penghuni surga, tapi nggak mau masuk neraka. Ini di sekolah, Pak? Ya, di sekolah ini. Selamat pagi, Pak Herbi Mono. Ya, selamat pagi. Seorang pendidik dari sebuah desa yang disebut sebuah surga di Temanggung. Iya. Oke, Bapak menulis urip ora mung mampir ngombe. Iya. Karo dolan dan tambah nganu. Hidup tidak hanya singgah untuk minum, perlu main agar lebih nganu. Nganu bagaimana, Pak? Jadi kalau saya memang tidak setuju dengan kata-kata itu, karena secara logika kita mau beramal bagaimana kalau kita tidak punya apa-apa, walaupun mungkin hanya senyum dan kata-kata atau misalnya ilmu yang kita berikan kepada orang lain itu juga amal, tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau misalnya kita tunjang dengan materi yang bisa kita gunakan untuk mencari pahala, atau kalau dalam agama Buddha mungkin dharma, kalau misalnya untuk agama Kristen itu kita menebar kebaikan gitu. Itu yang saya tangkap. Kemudian kalau misalnya dolan biar nganu, nah itu tidak hanya dolan. Jadi kita dalam kehidupan kadang menemui masalah-masalah. Jadi kalau misalnya dikatakan hanya mampir ngombe, pada kenyataannya kita hidup lama, kemudian menghadapi masalah banyak. Nah, yang perlu dicarikan solusinya. Kemudian diperlukan dolan. Nah, dolan itu ada banyak arti. Kalau yang saya artikan bisa memang tamasya, mencari pengetahuan, kerja, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau saya sendiri untuk menambah pengetahuan, kemudian pengalaman, nah, paling tidak dengan kita dolan, kita bisa menghargai dan juga mensyukuri nikmat Tuhan. Itu kemudian kita juga bisa menghargai orang lain, atau dalam hal ini kita bisa lebih bertoleransi kepada orang lain. Nganunya bukan hal yang lain, tetapi mensyukuri. Ya, karena itu memang saya memang senang yang celelean. Jadi rumah saya sendiri saya tulisi di gerbang rumah itu, saya tulisi dengan rumah kepala suku. Jadi ketika orang masuk ke IG saya, orang masuk ke rumah saya, itu kesan awal sudah senyum dulu, tidak kenceng gitu. Terima kasih. Ini pemikirannya out of the box, Mas. Wah, enggak. Oke. Desa Muncar, Pak.
Iya. Surga tersembunyi di ujung Temanggung. Sejak kapan Bapak punya pemikiran ini? Karena biasanya orang di pedesaan itu kurang pede, kurang percaya diri dengan desanya yang indah. Sejak kapan, Pak? Ya, itu berawal dari diskusi-diskusi kami dengan teman-teman yang sering ngumpul, kemudian dengan kebetulan kami punya satu wadah KUB namanya KUB Mulia. Nah, itu kebetulan mendapatkan pendampingan dari Astra. Nah, CSR gitu loh. Nah, teman CSR ini sering diskusi bareng dengan kita karena dia juga peduli dengan desa, dia juga peduli dengan wisata desa. Nah, kami tergugah. Awalnya kami nggak tahu, memang pengetahuan yang minim tentang sebetulnya potensi-potensi yang ada di sekitar kita, tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita belajar dari tamu-tamu yang datang, mereka mengatakan desa kamu itu punya potensi. Nah itu dari situ kita belajar, oh apa saja toh ternyata potensi itu dekat dengan kita, cuman ketika kita tidak belajar kita belum tahu sama sekali. Gitu. Terus itu 2019 kita mulai membuat akun IG, kemudian ya bahasa menterengnya seperti bahasa marketing gitu. Tapi paling tidak itu ada kalimat tersirat, rasa syukur kami terhadap apa yang kita tinggali, apa yang kita tempati itu. Wow, wow. Bagaimana Bapak sadar bahwa desa Bapak adalah surga tersembunyi, Pak? Apakah selain kedatangan Astra, apakah ada hal lain yang membuat, oh iya ya, kok jebule desaku ya indah, desaku juga surga gitu loh, feelingnya, rasanya Ya. seperti surga. Ya, ya. Kalau dalam pembelajaran agama kan kita sering mendapati kalimat surga di telapak kaki ibu. Nah, saya punya pemikiran selain mungkin surga yang harus kita cari di akhirat besok, saya kira di bawah telapak kaki ibu itu adalah tanah tempat bumi pertiwi kita tinggal. Mengapa kita sebut neraka? Apakah tidak lebih baik kita sebut sebagai surga? Karena dari apa bumi yang kita injak ini aja memberikan banyak potensi, banyak rezeki, banyak hal-hal yang memberikan manfaat kepada manusia. Nah, itu yang perlu kita syukuri begitu. Kemudian kita terjemahkan bahwa Muncar adalah surga yang tersembunyi dari pojok pelosok Temanggung karena memang kita di perbatasan. Nah, itu satu. Kemudian kita melihat itu karena Muncar juga punya potensi yang banyak, ya sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, kemudian keindahan. Jadi sangat banyak yang bisa digali dari Muncar. Misalnya kekayaan untuk wisata, kemudian kekayaan alam berupa kopi, cengkeh, pisang dan lain sebagainya yang sangat beragam gitu. Wow. Nah, ada festival panen raya kopi ya, Pak ya? Ya. Festival apa itu? Itu diawali dari ide teman-teman kita yang kita kumpul dulu di KUB yang kerja di bidang kopi ya. Jadi
Saya di samping mengajar di rumah juga ikut satu perkumpulan kelompok tani. Nah, kemudian dari teman-teman mencoba membuat satu festival yang mungkin bisa lebih mengenalkan potensi kopi kita, karena kita anggap kopi itu baik. Kita punya kopi yang bagus tapi belum tereksplor dan belum diketahui banyak orang di Indonesia. Nah, kita mencoba mengenalkan lewat festival kopi, Panen Raya Kopi, yang hal ini ditangkap bagus oleh teman CSR kita, CSR Astra itu, yang kemudian bisa memberikan sentuhan yang bagus untuk pelaksanaan festival kopi. Nah, itu diawali bulan Agustus tahun 2019 yang lalu. Tapi sebetulnya tahun 2020 ini kita akan mengadakan, tapi karena adanya pandemi ini jadi kita undur. Semoga saja tahun depan bisa terlaksana, kemudian semoga saja pandemi ini bisa berakhir. Kopinya kopi apa Pak? Robusta, Arabica? Ya, Robusta di daerah kami, Temanggung bagian utara itu kebanyakan adalah Robusta. Ya. Oke. Nah, bagaimana orang dari Eropa, Amerika bisa mengetahui rumah Bapak itu? Bahkan pejabat-pejabat juga nongkrongnya di rumah Bapak. Walah, enggak nongkrong. Ya kebetulan karena kasih Tuhan saja. Jadi karena ya saya dulu awalnya memang berdoa pada saat kita membangun rumah itu, semoga menjadi rumah yang berkah bagi semua orang. Ternyata Tuhan memberikan semua itu. Jadi kebetulan ya kita kenal dengan beberapa link. Jadi awalnya mereka datang untuk mencari kopi, tapi lama-kelamaan muncul jejaring-jejaring yang di luar ekspektasi kita. Ternyata mereka juga ada yang tertarik dengan wisata. Nah, kemudian ada biro perjalanan dari Amerika itu yang selama ini tinggal di Salatiga, kemudian ada teman-teman tour guide yang kemudian datang sekedar mengantar tamu untuk mencari kopi. Kemudian ada juga yang memang betul-betul pengen wisata desa gitu. Nah, seperti itu. Sampai nginep Pak? Bule-bule itu sampai nginep di sana ya? Iya. Oh, enggak masalah ya sama Terakhir mereka. sebelum pandemi ada dari Australia, dari Kanada, kemudian dari Amerika, Inggris, Irlandia, itu 14 mahasiswa, kebanyakan mahasiswa itu tinggal 4 hari di tempat kita. Kita juga memberdayakan warga sekitar biar ya kamar yang kosong bisa digunakan untuk mereka tinggal gitu. Wow. Saya heran sampai pucuk Temanggung pun jadi tempat favorit bule-bule. Walah ya, hanya kebetulan, dan itu karena peran ya yang kuasa jelas, kemudian jelas dari banyak pihak itu. Nah, aktivitas mereka di sana apa ya? Ada yang hanya sekedar mencari kopi, kemudian ada yang ingin jalan-jalan, jadi hanya jalan-jalan mencari ketenangan begitu. Tapi ada yang live in. Banyak kok mahasiswa dari Surabaya yang sering mampir ke tempat kita untuk live in. Jadi mereka tinggal di sini mengikuti kegiatan
hidup masyarakat setempat, seperti yang kemarin para mahasiswa dari beberapa negara itu kita ajak mengikuti kegiatan kami. Contoh saya mengajar, nah mereka saya ajak ke SMP untuk ya sekedar biar warga atau siswa sini lebih tahu, oh ini seperti ini warga dari negara lain. Jadi kalau yang saya harapkan mereka akan lebih tahu toleransi yang kita punya, toleransi yang ada di Muncar, di Gemawang, di Temanggung seperti apa. Jadi kita juga mengenal, di samping mengenalkan potensi, juga mencoba mengenalkan toleransi yang sebetulnya yang ada di Indonesia, khususnya di tempat kami. Gitu. Iya. Penting sekali itu, Pak. Penting sekali. Karena kebanyakan dari mereka ya menganggap Indonesia itu negara berbahaya. Iya. Mindset-nya harus kita rubah. Iya. Apa yang Bapak pelajari dari mereka yang suka desa Muncar, Pak? Jadi apa yang Bapak pelajari dari bule-bule itu, Pak? Mereka bisa suka kehidupan desa, anak-anaknya, sampai kalau lihat video-videonya itu sampai so excited sekali bareng-bareng anak-anak di desa itu. Iya. Jadi mereka itu karena biasa tinggal di tempat yang istimewa, penuh kemodernan. Nah, kadang menurut mereka yang dia ceritakan, seperti yang kemarin saya ngomong-ngomong dengan anak Kanada, itu mengatakan kalau di tempat kita itu penuh keramah tamahan. Nah, mereka jenuh dengan kehidupan yang lebih banyak mengutamakan egoisme, seperti di dalam keluarga saja mereka kadang sulit untuk berkomunikasi karena kesibukan masing-masing dengan pekerjaan mereka masing-masing. Nah, kemudian mereka mendapatkan ketenangan dan kenyamanan ketika tinggal di desa, seperti itu. Pernah ditanya nggak, beda nggak desanya kita sama desanya di negara-negara mereka, Pak? Yang jelas mereka pernah ya tanya. Nah, ada satu koreksi yang cambuk buat kita itu tentang kebersihan. Jadi kita memang sangat tertinggal dengan sistem kebersihan yang mereka kelola. Sedangkan kalau di sana itu jelas kebersihan sangat diperhatikan. Nah, di sini yang masih menjadi PR kita itu tentang kebersihan. Sedangkan perbedaan yang nyata itu keramah tamahan warga. Yang jelas kalau di sini mereka mengatakan sangat enjoy, senang. Bahkan ada satu pengunjung dari Irlandia itu kepingin datang ke sini lagi satu saat. Nah, kebetulan dia sangat tertarik dengan kondisi keluarga yang dia tinggali kemarin di sini karena penuh keharmonisan dan toleransi. Jadi kebetulan dia Nasrani, sedangkan yang ditinggali itu Bapak Yai. Nah, kebetulan Pak Yainya ini sangat toleran, moderat gitu. Jadi dia malah jadi lebih mengerti tentang keramah tamahan, kemudian toleransi yang ada di sini begitu. Ya, Indonesia sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kita harus akui itu, Pak. Iya. Nah, Bapak sendiri apa yang Bapak suka dari desa Bapak sendiri, Pak?
yang kami sukai adalah potensi yang beragam. Jadi kebetulan kita diberikan nikmat potensi yang sangat beragam. Jadi keindahan alam juga sangat beragam, ya, dari yang pegunungan di atas, kemudian di tengah itu ada dataran seperti di tempat yang kami tinggali, kemudian di dusun paling bawah itu ada, jadi beragam sekali, ada yang dusun 200 meter mdpl. Nah, tempat saya itu 600-an mdpl, tapi ada satu dusun yang biasa kita gunakan untuk mengambil spot sunrise itu sekitar 800-an meter mdpl. Kemudian potensi-potensi yang lain semacam hasil pertanian, kopi, cengkeh, ada vanili, kemudian pisang itu ya memang kita setiap minggu pasti mengeluarkan. Jadi warga biasa berdagang di pasar pisang di desa kami sendiri, seperti itu. Kemudian potensi-potensi lain yang mungkin belum tergarap selama ini, jadi kami baru bisa tahu setelah akhir-akhir ini belajar dari masyarakat luar yang datang, mereka komentar, kemudian kita baru tahu. Nah, itu yang sangat saya syukuri, saya sangat kagumi dari pemberian Allah Tuhan kita ini. Wow. Saya juga sangat suka dengan desa-desa di Indonesia. Hampir semuanya warganya rukun dan damai. Saya ya dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok. Ya. Keakrabannya sangat luar biasa. Ya, di desa kami, di dusun saya sendiri, dusun kecil, hanya yang dusun ya, itu hanya sekitar 80 kakak, tapi beragam. Ada Islam, ada Kristen saja ada 2 macam, Pentakosta dan Jemaat Kristus. Kemudian ada yang Buddhis. Kemudian ada juga yang kepercayaan. Nah, jadi kita terbiasa dengan keberagaman dan juga toleransi. Ketika kemarin misalnya umat Muslim membangun masjid, yang teman-teman dari Nasrani dan Buddhis mereka membantu, seperti itu. Wow. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya, atas pengetahuan tentang Desa Muncar, sebuah surga di Temanggung di Pulau Jawa. Iya, sama-sama Pak. Saya juga nggak mengira Bapak bisa mengapresiasi dari IG saya. Hanya langkah kecil saya untuk ikut membangun desa, walaupun hanya kecil 0 berapa persen itu sumbangsih saya, walaupun hanya melalui media sosial. Iya. Banyak hal yang berpotensi di Indonesia dan kita harus syukur itu. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Satu saat kalau misalnya Bapak datang ke Temanggung, bisa kabar-kabar pinarak tempat saya. Iya. Di tempat yang sangat desa. Surga itu Pak. Oke, matur nuwun, terima kasih. Ya, sama-sama nggih, matur suwun. Terima kasih atas pengetahuannya, atas waktunya, Iya, Pak. sama-sama nggih.